Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifa Aprilia Sitkuni, NIM 18630098 akan mempresentasikan tentang analisis kualitas Sungai Ancar dalam upaya bioremediasi perairan. Pertumbuhan penduduk diikuti dengan perkembangan berbagai sektor industri mengakibatkan kebutuhan akan air juga semakin meningkat. Kebutuhan air sampai saat ini masih bergantung pada ketersediaan air sungai. Air sungai menjadi sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, flora, dan fauna. Pada penelitian ini, lokasi sampling dilakukan di Sungai Ancar, di mana Sungai Ancar merupakan salah satu sungai yang berada di Kota Mataram. Sungai Ancar memiliki panjang aliran 21 km dan luas daerah aliran sungai kurang lebih 63 km kuadrat. Aliran Sungai Ancar melalui daerah padat penduduk. Alasan perlu dilakukannya sampling dan analisa di lokasi Sungai Ancar yaitu karena aktivitas dari penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Ancar seperti cuci, kakus, pembuangan sampah, dan limbah, yang mana hal ini dapat mencemari sungai. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya suatu analisis pada Sungai Ancar sehingga dapat diketahui kuantitas dari pencemaran yang ada dan dapat dilakukan suatu tindakan untuk mengatasi pencemaran. Berdasarkan alasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditarik suatu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik kualitas air Sungai Ancar di Kota Mataram dengan menggunakan parameter uji pH, TSS, dissolved oxygen atau DO, dan BOD. Sungai Ancar merupakan salah satu sungai yang terletak di Kota Mataram. Sungai Ancar memiliki panjang aliran sungai yaitu 21 km dengan luas daerah aliran sungai kurang lebih 63 km kuadrat. Sungai Ancar melewati kawasan padat penduduk sehingga banyak aktivitas yang dilakukan penduduk di sekitar Sungai Ancar. Aktivitas penduduk yang dilakukan membuat Sungai Ancar mengalami pencemaran. Selain itu, badan air seperti sungai dalam peraturan daerah Kota Mataram menyatakan bahwa air sungai dan air tanah di Kota Mataram terindikasi pencemaran akibat eksploitasi dan intervensi manusia, sehingga perlu dilakukan suatu analisa agar dapat diketahui kuantitas cemaran sehingga penanggulangan cemaran dapat dilakukan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Sungai Ancar yang menyumbang pencemaran di Sungai Ancar antara lain kegiatan pertanian, peternakan, pembuangan sampah ke sungai, limbah tahu dan tempe yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat dibuang di sungai, kegiatan mandi, cuci, dan juga kakus. Parameter analisis yang diambil pada penelitian ini meliputi pH, TSS, DO, dan BOD. pH merupakan salah satu parameter yang penting karena pada prinsipnya pH berkaitan dengan aktivitas klorinasi dan mampu mengontrol proporsi kandungan antara karbon dioksida, karbonat, dan bikarbonat. Yang kedua adalah TSS atau Total Suspense Solid, di mana TSS ini merupakan suatu zat padat seperti pasir, lumpur, tanah liat, atau partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup atau biotik seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, atau komponen abiotik seperti detritus dan partikel anorganik. Yang ketiga adalah DO atau dissolved oxygen, yang merupakan banyaknya oksigen yang terkandung dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter. DO atau oksigen terlarut digunakan sebagai tanda derajat pengotor limbah. Semakin besar nilai oksigen terlarut, maka menunjukkan derajat pengotor relatif kecil. Dan yang terakhir adalah BOD atau Biological Oxygen Demand, di mana BOD ini merupakan suatu jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme untuk mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mendekomposisi bahan organik. Metode analisa pada parameter pH. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH meter. pH meter dicelupkan pada permukaan air di titik pengambilan sampel selama 3-5 detik. Lalu diangkat pH meter dan dicocokkan pada skala warna yang tersedia pada kotak pH meter dan dicatat hasilnya. Selanjutnya adalah metode parameter uji TSS. Metode yang digunakan dalam penentuan TSS menggunakan gravimetri. Nilai dari TSS dapat didapatkan dengan menggunakan rumus miligram per liter zat tersuspensi sama dengan A min B dikali 1000 per C, di mana A merupakan berat kertas saring dan residu sesudah pemanasan 150 derajat Celcius, B merupakan berat kertas saring sesudah pemanasan 150 derajat Celcius, dan C merupakan volume dari sampel. Metode parameter uji selanjutnya adalah dissolved oxygen atau DO atau oksigen terlarut. Metode yang digunakan adalah titrasi iodometri. Langkah kerja yang dilakukan pada pengujian DO antara lain yang pertama ditambah 1 mili larutan MnSO4 dan 1 mili alkali iodida azida berturut-turut dalam botol BOD yang berisi sampel. Kemudian botol BOD ditutup dan dikocok dengan cara membolak-balikkan botol sampai sampel mengendap.
Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat melalui dinding botol dan ditutup kembali. Dikocok kembali sampai endapan larut dan didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian diukur larutan dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Larutan yang berada di dalam Erlenmeyer kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan baku Na2S2O3. Kemudian ditambahkan suatu indikator amilum 1% sampai timbul warna biru. Dititrasi lagi sampai warna biru hilang. Reaksi yang terjadi pada penambahan larutan pada metode dissolve oksigen atau oksigen terlarut ini yang pertama adalah penambahan MnSO4, di mana reaksinya antara lain O2 plus 2 MnSO4 menjadi 2 MnO plus 2 SO4 2-. Kemudian MnSO4 sisa bereaksi dengan 2 NaOH menjadi MnOH2 solid plus Na2SO4. Kemudian reaksi pada penambahan alkali iodida azida yaitu MnOH2 plus O2 plus I2 plus NaN3 menjadi MnOH3 plus I2 plus Na3 yang teroksidasi dalam air. Kemudian reaksi yang terjadi pada penambahan asam sulfat antara lain MnOH3 plus 2-imin plus H2SO4 menjadi MnOH3 plus I2 plus H2O. Mn3 plus 2-imin plus 2H plus 1 elektron menjadi Mn2 plus I2 plus H2O. Dan reaksi pada saat titrasi antara lain 2-imin plus Na2S2O3 menjadi I2 plus Na plus S4O6 2-, 2-imin plus 2S2O3 2- menjadi I2 plus S4O6 2-, I2 plus 2S2O3 2- plus 1 elektron menjadi 2-imin plus S4O6 2-. Dan reaksi gabungan antara lain I2 plus 2S2O3 2- plus 1 elektron menjadi 2-imin plus S4O6 2-, Mn3 plus 2-imin plus 2H plus 1 elektron menjadi Mn2 plus I2 plus H2O. 2S2O3 2- plus Mn3 plus yang berwarna biru plus 2H plus 2 elektron menjadi S4O6 2- plus Mn2 plus yang tidak berwarna dan H2O, di mana reaksi ini merupakan reaksi pada saat terjadinya titik akhir titrasi. Fungsi bereaksi dalam metode dissolve oksigen atau oksigen terlarut yang pertama adalah alkali iodida azida, di mana alkali iodida azida ini berfungsi sebagai katalisator yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Kemudian MnSO4 berfungsi untuk mengikat oksigen menjadi MnOH2 yang akan mengalami oksidasi menjadi MnO2 berhidrat. Yang ketiga adalah asam sulfat atau H2SO4 yang berfungsi untuk melarutkan endapan. Na2S2O3 berfungsi sebagai titer yang akan menitrasi sampel. Amilum sebagai indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Perhitungan hasil dari dissolve oksigen atau oksigen terlarut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yaitu dissolve oksigen dengan satuan miligram per liter sama dengan volume titrasi yang didapatkan dikalikan dengan konsentrasi Na2S2O3 dibagi dengan volume sampel dikali 8000. Dan yang terakhir adalah metode BOD atau Biological Oxygen Demand, di mana metode yang digunakan dalam analisis BOD ini menggunakan metode titrasi titrimetri. Untuk mengetahui nilai BOD harus dihitung terlebih dahulu nilai dissolve oksigen atau oksigen terlarut yang dihasilkan dari masing-masing sampel. Cara kerja pada penentuan BOD sama seperti pada metode DO. Untuk menghitung nilai BOD dari sampel dapat menggunakan rumus BOD sama dengan DO0 min DO5 dikali 2. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan metode survei lapangan dan analisa laboratorium serta studi kasus, yaitu di mana segala aspek harus diamati sepenuhnya. Berikut merupakan diagram alir dari desain penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah studi literatur, dilanjutkan dengan orientasi lapangan, kemudian menentukan lokasi sampel, lalu menentukan objek dan titik pengambilan sampel, dan mengumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian setelah terkumpul data primer dan sekunder, maka dilakukan analisis data. Selanjutnya adalah penentuan titik sampling, alat dan bahan yang digunakan, serta pengawetan sampel. Yang pertama adalah penentuan titik sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan pada daerah dengan aktivitas penduduk seperti mandi, cuci, kakus, pertanian, peternakan, penduduk yang membuang sampah di aliran sungai, serta membuang limbah sisa tahu dan tempe. Yang kedua adalah alat. Adapun alat yang dibutuhkan antara lain pipet mikro, icebox, termometer, kertas indikator pH universal, kertas label, gravimetrik, peralatan titrasi, botol gelap, seperangkat alat gelas. Dan yang ketiga adalah bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain MnSO4, alkali iodida azida, MnSO4, sampel, H2SO4, Na2S2O3, dan amilum 1%.
Kemudian pengawetan sampel. Yang pertama adalah pendinginan cepat untuk menghambat mikroorganisme dan mengurangi penguapan gas serta bahan organik dengan mengangkut sampel dalam icebox. Yang kedua adalah pengawetan pada uji OD dengan titrasi Winkler dan disimpan di tempat gelap dengan maksimal pengawetan selama 8 jam. Setelah dilakukan penelitian berdasarkan langkah kerja pada masing-masing uji parameter analisis, maka akan didapatkan hasil pada masing-masing uji parameter analisis sesuai dengan tabel yang tertera berikut. Yang pertama adalah analisis pada uji parameter pH. Berdasarkan hasil pengamatan pada 6 stasiun, didapatkan hasil pH pada masing-masing stasiun yaitu stasiun 1 dengan pH 6,5, stasiun 2 pH 6,5, stasiun 3 pH 6,5, stasiun 4 pH 8, stasiun 5 pH 7, dan stasiun 6 adalah pH 7. Nilai pH menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari sampel air yang mewakili konsentrasi ion hidrogennya. Konsentrasi ion hidrogen akan berdampak langsung pada keanekaragaman dan distribusi organisme. Pada hasil yang didapat, pH pada stasiun 3 bernilai 8, di mana nilai ini melebihi nilai 7 yang merupakan pH normal dari air yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya adalah analisis tes S, di mana pada tes S didapatkan hasil berturut-turut dari masing-masing stasiun yaitu 1,4 mg per liter pada stasiun 1, 1,94 mg per liter pada stasiun 2, 4,1 mg per liter pada stasiun 3, 2,4 mg per liter pada stasiun 4, 5,9 mg per liter pada stasiun 5, dan 9,06 mg per liter pada stasiun 6. Semakin tinggi padatan tersuspensi, maka semakin tinggi tingkat kekeruhannya. Berdasarkan hasil yang didapat, maka stasiun 5 dan stasiun 6 ini memiliki tingkat kekeruhan yang paling tinggi. Kekeruhan pada sungai yang banjir lebih banyak disebabkan oleh bahan tersuspensi yang berukuran lebih besar yang berupa permukaan tanah yang terbawa aliran air saat terjadinya hujan. Hal ini telah sesuai dengan hasil dari stasiun 5 dan stasiun 6 yang memiliki nilai TSS yang paling besar karena pada proses pengambilan sampel pada stasiun 5 dan stasiun 6 dilakukan setelah terjadinya turun hujan. Analisis selanjutnya adalah analisis pada nilai dissolve oksigen atau oksigen terlarut, di mana pada masing-masing stasiun berturut-turut memiliki nilai oksigen terlarut yaitu 6,24 ppm pada stasiun pertama, 6,56 ppm pada stasiun kedua, 4,96 ppm pada stasiun 3, 6,56 ppm pada stasiun 4, 3,84 ppm pada stasiun 5, dan 3,52 ppm pada stasiun 6. Perbedaan nilai ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor sumber dan faktor sebab. Faktor sumber ini terkait dengan aktivitas fotosintesis di mana tiap lokasi memiliki kondisi yang berbeda. Stasiun 1 dan stasiun 2 di pinggir sungai yang memiliki banyak tumbuhan air dan pepohonan, sehingga nilai oksigen terlarut stasiun 1 dan stasiun 2 ini tinggi. Selain itu, stasiun 1 dan stasiun 2 tidak dimasuki banyak polutan, sedangkan pada stasiun 5 dan stasiun 6 memiliki nilai dissolve oksigen atau oksigen terlarut yang paling rendah karena pada stasiun 5 dan stasiun 6 dilalui oleh banyak polutan. Analisis selanjutnya adalah analisis BOD atau Biological Oxygen Demand, di mana dengan nilai BOD kita dapat mengetahui tingkat pencemaran air. Apabila nilai BOD-nya kurang dari 3, maka air dikategorikan tidak tercemar. Apabila nilai BOD berada pada rentang nilai 3 sampai 4,9 dikategorikan dengan tercemar ringan. Apabila nilai BOD berada pada rentang 4,9 sampai 15 dikategorikan tercemar sedang. Dan apabila nilai BOD lebih dari 15 maka dikategorikan tercemar. Berdasarkan hasil pengamatan, stasiun 1 memiliki nilai BOD 2,42 di mana nilai ini kurang dari 3 sehingga pada stasiun 1 dikategorikan tidak tercemar. Pada stasiun 2 dan stasiun 4 memiliki nilai BOD 3,5 dan 3,99 di mana nilai ini berada pada rentang nilai 3,0 sampai 4,9 sehingga pada stasiun 2 dan stasiun 4 dikategorikan dengan tercemar ringan. Sedangkan pada stasiun 3, stasiun 5, dan stasiun 6 yang memiliki nilai BOD masing-masing 6,05 pada stasiun 3, 9,55 pada stasiun 5, dan 9,97 pada stasiun 6 memiliki nilai BOD tertinggi, di mana nilai ini berada pada rentang nilai 4,9 sampai 15 sehingga pada stasiun 3, stasiun 5, dan stasiun 6 dikategorikan sebagai tercemar sedang. Selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan yang dilakukan meliputi perhitungan oksigen terlarut atau DO dan BOD, di mana untuk mendapatkan nilai BOD harus dilakukan perhitungan oksigen terlarut terlebih dahulu. Adapun rumus untuk perhitungan oksigen terlarut adalah oksigen terlarut dengan satuan miligram per liter sama dengan volume titrasi yang didapat dikalikan molaritas Na2S2O3 dibagi dengan volume sampel dikali 8000. Kemudian setelah didapatkan nilai
oksigen terlarut dari masing-masing sampel, kemudian dihitung nilai BOD-nya dengan menggunakan rumus BOD sama dengan DO0 dikurangi DO5 dikali 2. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan saya dalam pembuatan PPT ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.